Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TG Flix yang masih membahas serial kesayangan kita berjudul The 100. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Bagi yang nggak paham ataupun belum menonton episode sebelumnya, kalian boleh cek link di deskripsi ataupun link di sudut kanan atas untuk langsung menuju ke playlistnya. Di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana taktik perang Grounder yang mengerikan, yaitu mengirimkan senjata biologis melalui John Murphy. Namun The 100 berhasil mengagalkan serangan utamanya berkat ide dari Finn dan sebuah eksekusi manis dari dua sahabat Jasper dan Monty. Serta diakhiri dengan kelicikan John Murphy yang berpura-pura baik agar mendapatkan kesempatan kembali ke camp untuk membalas dendam. Baik, daripada berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. The 100 episode 11. Sudah 2 hari berlalu sejak keberhasilan The 100 menggagalkan serangan Grounder. Namun hal itu tidak menurunkan kewaspadaan Clark dan Bellamy, karena cepat atau lambat serangan pasti akan segera datang. Untuk menghadapi perang, para remaja membutuhkan lebih banyak amunisi. Jasper berencana untuk membuat gunpowder jika dia berhasil menemukan sulfur, dan Raven akan merakit sebuah ranjau untuk benar-benar mengamankan wilayah remaja. Sedangkan Bellamy sendiri mempunyai rencana yang lebih besar. Dia hendak mengumpulkan 1000 lebih timah untuk merakit bom demi memusnahkan seluruh Grounder. Terdengar sangat mengerikan, sama halnya dengan yang terjadi 100 tahun yang lalu menjelang kiamat. Oleh karena itu, Clark berharap mereka bisa kembali berunding untuk menghindari peperangan. Sementara itu, Bahtera terlihat gelap karena kehabisan daya. Namun secara misterius, tiba-tiba saja ada udara yang mengalir di sebuah koridor dan membuat Markus kembali bernafas. Markus pun segera bangkit untuk mencari korban yang masih selamat. Tak lama kemudian, dia mendengar suara nyanyian yang ternyata dari seorang pria teknisi. Pria itu mengaku bahwa dia adalah bawahan Sinclair yang diperintahkan untuk menahan pintu agar tetap terbuka. Namun karena gagal, akhirnya dia mengganjal pintu tersebut dengan lengannya. Dan setelah berhasil membuka pintu, ternyata Markus menemukan beberapa orang penduduk yang masih selamat. Setelah membagikan beberapa masker oksigen, Markus merasa bahwa udara di sana semakin menipis. Oleh karena itu, dia berencana membawa mereka semua pindah ke ruangan lain, mengikuti ventilasi udara yang dialiri oksigen. Markus yakin bahwa ada seseorang yang berada di ruangan observasi mengatur udara tersebut sebagai pesan. Terjadi kebakaran yang menghanguskan seluruh persediaan makanan di camp. Semua berawal dari Del yang mengabaikan perkataan Octavia, sehingga dia menyalakan apinya terlalu besar. Akhirnya Kiddy mau tidak mau mereka harus kembali berada dalam bahaya demi berburu hewan, karena tidak mungkin bisa bertempur dengan keadaan lapar. Mengingat jumlah amunisi yang sangat terbatas, para remaja yang ikut berburu hanya diperbolehkan menggunakan tombak. Tapi demi keamanan, beberapa remaja yang ditunjuk sebagai pengawal diperbolehkan membawa senjata api. Melihat Clark ikut serta dalam perburuan itu, Finn langsung mengajukan diri bergabung bersama kelompok Clark, sehingga membuat Raven merasa terluka. Raven pun bergegas mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi meninggalkan camp. Namun Bellamy berhasil meyakinkannya untuk tetap tinggal karena kecerdasan Raven sangat dibutuhkan. Bellamy berharap Raven bisa menciptakan alat-alat lain yang bisa digunakan untuk bertahan seperti walkie-talkie, karena alat tersebut akan memudahkan para remaja untuk bertempur atau bertahan sebagai sebuah tim. Beberapa waktu kemudian, Clark, Finn, dan juga Miles menemukan sebuah jejak hewan yang sepertinya milik babi hutan. Namun Finn merasa curiga, jejak tersebut terlihat sangat sempurna, seperti sengaja dibuat untuk jebakan. Dan kecurigaan itu ternyata benar, karena tak lama kemudian sebuah panah menancap ke paha dan tubuh Miles. Diikuti dengan serangan fisik dari dua prajurit Grounder yang menyebabkan Clark dan Finn tumbang. Kemudian hanya sang pemimpin Grounder muncul. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa Clark dan Finn. Setibanya di markas Grounder, Finn berhasil mengingat rute menuju ke sana sehingga memungkinkan mereka untuk kembali ke camp setelah berhasil meloloskan diri. Namun menurut Clark itu tidak ada gunanya karena kemungkinan Grounder akan segera membunuh mereka. Ternyata perkiraan Clark salah atau mungkin bisa dibilang kurang tepat. Hanya meminta Clark untuk menyembuhkan seorang gadis kecil bernama Trish yang terluka akibat terkena ledakan bom saat di jembatan. Dan sebagai gantinya, hanya berjanji tidak akan membunuh Finn. Kembali ke Bahtera, Markus dan para penduduk menemukan jalan buntu ketika hendak menuju ke ruangan observasi.
Markus meminta Vic menyalakan alat komunikasi agar bisa menghubungi ruangan tersebut. Sangat mengejutkan, Kanselir Thelonious masih bertahan. Ternyata dia bersama dengan Sinclair yang mengalirkan udara untuk mengarahkan para penduduk. Thelonious memerintahkan Markus mengumpulkan para penduduk yang selamat di aula karena Sinclair akan mengarahkan seluruh oksigennya ke sana. Namun, karena keselamatan Kanselir merupakan prioritas utama, maka Markus menitipkan penduduk kepada Vic. Melihat keyakinan Markus yang terus berjuang untuk menyelamatkan Kanselir, membuat Vic dan para penduduk tersentuh. Mereka pun memutuskan bekerja sama, memindahkan reruntuhan yang menutup koridor hingga akhirnya berhasil menyelamatkan Kanselir Thelonious. Kembali ke camp, Raven sedang mempersiapkan barang-barang elektronik untuk membuat sebuah walkie-talkie. Monty melaporkan bahwa dia menemukan sesuatu yang aneh pada data log Exodus, yang mana sepertinya ada yang mengacaukan sistem kapal itu sebelum menghantam daratan. Menurut Raven, hal itu sama sekali tidak masuk akal dan kemungkinan hanya gangguan biasa. Akhirnya Bellamy dan para remaja yang ikut berburu kembali ke camp. Namun Raven sama sekali tidak menemukan Finn dan Clark di antara rombongan tersebut. Menurut Bellamy tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena mungkin saja mereka berdua sedang bersenang-senang. Raven hanya perlu berusaha sedikit lebih keras untuk melupakan mantan kekasihnya itu. Raven pun menerima nasihat tersebut, dan akhirnya gadis itu melampiaskan hasratnya kepada Bellamy. Kembali ke Clark dan Finn yang sedang mengobati Trish. Tiba-tiba saja, gadis kecil itu tidak bisa bernafas karena paru-parunya dipenuhi dengan cairan. Sama seperti yang dilakukan kepada Finn dulu, Clark harus membuat saluran di sekitar tulang iga untuk mengeluarkan cairan tersebut. Namun sangat disayangkan terjadi kesalahpahaman, sehingga Anya yang baru saja datang langsung menghentikan Clark. Setelah ketegangan mereda, Trish mulai mengalami demam tinggi yang disebabkan oleh infeksi. Para Grounder sama sekali tidak memiliki obat-obatan karena telah dibawa pergi oleh sang dokter. Lama-kelamaan kondisi Trish pun menjadi semakin parah, sehingga mengharuskannya menerima darah baru. Namun sangat disayangkan, ketika Finn hendak mendonorkan darahnya, semua sudah terlambat. Gadis kecil itu tewas akibat racun yang ada di dalam darahnya. Anya merasa sangat terpukul dengan kematian Trish, karena sebenarnya gadis kecil itu kelak akan menggantikannya sebagai pemimpin Grounder. Dan sesuai dengan janji, karena Clark gagal menyelamatkan Trish, Anya langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Finn. Di Batra, ketika Markus dan Thelonious sedang memperkirakan jumlah penduduk yang masih bertahan, tiba-tiba saja Vic melaporkan bahwa dia menemukan sebuah data dari peluncuran Exodus, bahwa telah terjadi pembajakan yang menyebabkan beberapa orang berhasil melompat dari kapal tersebut sesaat sebelum peluncuran. Namun tidak menutup kemungkinan Diana mengeluarkan orang-orang tersebut karena dianggap sebagai ancaman. Markus pun bergegas untuk menuju ke lokasi tersebut, karena mungkin saja orang-orang itu masih bertahan. Setelah melewati jalur bahan bakar, Markus tiba di sebuah ruangan. Pria itu langsung mengaktifkan saluran udara, dan akhirnya dia berhasil menemukan para penumpang Exodus, termasuk Abby. Kembali ke camp, Raven sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata bukan hanya Finn dan Clark saja yang belum kembali, namun seorang remaja bernama Miles yang juga sekelompok dengan mereka. Monty pun bergegas melaporkan hal ini kepada Bellamy, sehingga mereka pun mulai melakukan pencarian ke dalam hutan. Di waktu yang bersamaan, setelah Finn dibawa oleh Anya, seorang pria Grounder menjelaskan bahwa Clark akan disandera untuk menggantikan dokter mereka yang telah pergi. Melihat peluang, Clark langsung memanfaatkannya. Dia berhasil memperdaya pria Grounder itu, sekaligus membunuhnya dan langsung melarikan diri. Episode 11 pun ditutup dengan menampilkan Raven dan Octavia yang berhasil menemukan Miles. Pemuda itu melaporkan kejadian yang sebenarnya bahwa Clark dan Finn telah diculik oleh Grounder. Melihat kecilnya kemungkinan Clark dan Finn selamat, akhirnya Bellamy dengan sangat terpaksa memutuskan kembali ke camp untuk mengobati Miles. Namun terjadi hal yang tak terduga, Monty yang seharusnya bersama dengan mereka tiba-tiba saja menghilang. Sementara itu, sangat disayangkan, Clark yang baru saja berhasil meloloskan diri malah terkena jebakan hingga membuatnya tak sadarkan diri. Apakah mereka semua akan selamat? Dan kemanakah hilangnya Monty? Bersambung. Ya, sesuai janji bahwa saya akan melanjutkan The 100 setelah lebaran. Oh ya, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Pertanyaan besar timbul dalam benak saya setelah menonton episode 11 ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kelompok Diana yang berada di kapal Exodus?
Mungkin memang awalnya Raven menganggap bahwa yang dikatakan Monty tentang pemblokiran sistem dan komunikasi adalah hal yang tidak masuk akal. Namun ternyata pada kenyataannya, Vic juga menemukan hal yang sama. Pembajakan pada sistem telah menyebabkan Abby dan penumpang lain yang tidak mendukung Diana berhasil melarikan diri dari Exodus. Tapi masalahnya, Thelonious jelas-jelas mengatakan setelah Exodus meluncur, Bahtera akan hancur karena kehabisan daya. Kok bisa-bisanya mereka nekat melompat keluar dari Exodus? Apakah si pembajak mengetahui peluang hidup mereka lebih besar di Bahtera? Karena seperti yang kita ketahui, Exodus hancur ketika menghantam daratan bumi. Anya mengatakan bahwa para grounder telah ditinggal pergi oleh dokternya. Saya sempat berpikir bahwa Lincoln adalah dokter tersebut, karena yang baru saja pergi meninggalkan kaumnya kan Lincoln. Serta ketika pria itu ditangkap oleh Bellamy, dalam tasnya terdapat banyak obat termasuk obat infeksi. Mungkinkah pria botak itu seorang dokter? Sebenarnya di awal episode ada scene di mana Finn meminta maaf kepada Raven. Namun Raven merasa hal itu tidak perlu karena menganggap semuanya baik-baik saja. Katanya sih seperti itu. Namun nyatanya Raven tidak kuat melihat kedekatan Finn dengan Clark sampai-sampai berniat minggat dari camp. Walaupun memang Raven telah mengakhiri hubungannya dengan Finn, namun sepertinya di dalam hatinya gadis itu masih mencintai Finn. Karena Finn lah satu-satunya keluarga baginya. Duh, sebenarnya kasihan sih dengan kondisi si Raven. Tapi entah kenapa si Raven masih kelihatan keren aja gitu. Gak ada sedih-sedihnya. Oh iya, ini The 100 tinggal 2 episode lagi ya, yang season 1. Rencananya saya mau istirahatkan dulu dan menggantinya dengan serial lain yang menurut saya membawa nostalgia. Karena serial ini pernah menjadi serial terbaik bagi teman-teman di tahun 90-an. Tapi jika kalian masih ingin saya melanjutkan The 100 juga nggak apa-apa sih. Nanti kita selingi aja kali ya. Jadinya nanti 1 minggu itu ada 2 serial yang tayang secara bergantian. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Baik, mungkin segitu dulu videonya. Saya harap teman-teman yang sudah menonton tidak men-spoiler ceritanya di kolom komentar. Namun jika memang punya pembahasan atau pertanyaan tentang video ini, sangat dipersilahkan. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.